Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan pelajaran matematika yang menyenangkan. Kali ini materi yang akan dibahas adalah peluang. Kalian pasti bertanya-tanya, apa saja yang akan dibahas? Yang akan dibahas adalah peluang suatu kejadian, ruang sampel dan titik sampel, kisaran nilai peluang, dan yang terakhir frekuensi harapan atau ekspektasi kejadian. Berikut pembahasannya. Jika pada sebuah kotak terdapat 100 bola dengan nomor 00 sampai 99, kemudian KS mengambil satu bola secara acak, nomor berapakah yang akan terambil oleh KS? Bisa saja KS mengambil bola bernomor 00, mungkin saja bola bernomor 94, atau bola bernomor 35. Dengan kata lain, seluruh bola memiliki kemungkinan yang sama untuk diambil oleh KS. Setelah menyimak tayangan slide sebelumnya, sepertinya kalian sudah memiliki gambaran tentang peluang. Apa itu peluang? Peluang atau nilai kemungkinan atau probabilitas adalah nilai yang menggambarkan seberapa besar kemungkinan akan terjadi pada suatu kejadian. Agar kalian lebih paham, kita bahas contoh berikut. Sebuah mata uang logam dilambungkan sekali. Peluang muncul sisi angka adalah, ya, kejadian yang mungkin. Yang pertama, mungkin muncul sisi angka. Yang kedua, mungkin muncul sisi gambar. Kedua kejadian itu mempunyai peluang yang sama. Maka peluang muncul sisi angka adalah satu kejadian dari dua kemungkinan. Jadi peluang akan muncul sisi angka sama dengan 1/2. Ruang sampel dan titik sampel. Jika kalian melambungkan satu dadu, maka semua kejadian yang mungkin adalah muncul dadu bermata 1, dadu bermata 2, dadu bermata 3, dan seterusnya hingga dadu bermata 6. Sehingga semua kejadian yang mungkin terjadi pada pelemparan satu dadu ada 6 kemungkinan. Apa yang terjadi jika kalian melambungkan satu koin? Maka semua kejadian yang mungkin adalah muncul sisi gambar pada koin atau sisi angka pada koin. Sehingga ada 2 kemungkinan. Lalu bagaimana jika kalian melambungkan 2 dadu bersamaan? Maka semua kejadian yang mungkin adalah dadu yang pertama muncul mata 1 dan dadu yang kedua muncul mata 1. Atau bisa saja dadu yang pertama muncul mata 2 dan dadu yang kedua muncul mata 1 dan seterusnya. Sehingga semua kejadian yang mungkin terjadi pada pelemparan 2 dadu ada 36 kemungkinan. Yup, ruang sampel ialah himpunan semua kejadian yang mungkin terjadi pada sesuatu hal yang sedang dibicarakan, sedangkan titik sampel ialah masing-masing kejadian yang ada pada ruang sampel. Untuk mengasah pemahaman kalian, yuk berlatih. Buatlah ruang sampel pada 2 buah koin yang ditos sekaligus. Maka kejadian yang mungkin, koin pertama muncul sisi angka dan koin kedua muncul sisi angka, atau koin pertama muncul sisi angka dan koin kedua muncul sisi gambar, atau koin pertama muncul sisi gambar dan koin kedua muncul sisi angka, atau
koin pertama muncul sisi gambar dan koin kedua muncul sisi gambar, sehingga banyaknya ruang sampel atau NS sama dengan 4. Anak-anakku, akhirnya kita pada satu kesimpulan, bahwa peluang suatu kejadian dapat ditentukan dengan rumus PA sama dengan NA per NS, di mana PA adalah peluang kejadian A, NA banyaknya anggota kejadian A, NS banyaknya anggota ruang sampel. Baik anak-anak, saya kira pada tayangan slide sudah cukup jelas. Ruang sampel ada 12, dan titik sampel adalah munculnya sisi gambar pada koin dan mata dadu ganjil, sehingga didapatkan 1, G, 3, G, 5, G, NA sama dengan 3. Jadi peluang sama dengan NA per NS sama dengan 3 per 12, atau disederhanakan 1 per 4. Sebagaimana kita ketahui, ruang sampel untuk dua dadu adalah 36, sedangkan titik sampel adalah dadu berjumlah 6. Kejadiannya yaitu 1,5, 2,4, 3,3, 4,2, dan 5,1, sehingga diperoleh NA sama dengan 5. Jadi peluang sama dengan 5 per 12. Bagaimana anak-anak? Sepertinya kalian sudah cukup jelas, sehingga peluang terambilnya bola berwarna oranye 2 per 5. Mari kita cermati bersama. Jika sebuah dadu dilambungkan ke atas, maka peluang munculnya bilangan ganjil lebih dari 1 adalah 2 per 6 atau 1 per 3. 2 didapatkan dari dadu bermata 3 dan 5, sedangkan 6 adalah ruang sampel. Kemudian peluang munculnya bilangan yang lebih dari 6 adalah kemustahilan karena mata dadu hanya sampai 6. Selanjutnya peluang bilangan lebih kecil dari 7 adalah 1. Yes, akhirnya kita mendapat pengetahuan bersama bahwa kisaran nilai peluang adalah paling kecil 0 dan paling besar 1, atau pecahan di antara 0 dan 1. Jika ditulis dalam notasi, peluang A lebih dari atau sama dengan 0, kurang dari atau sama dengan 1. 0 adalah nilai kemustahilan atau yang tidak mungkin terjadi, sedangkan 1 adalah kepastian. Sedangkan jumlah nilai peluang kejadian A dan kejadian bukan A selalu sama dengan 1, atau ditulis peluang A ditambah peluang A komplement sama dengan 1. Peluang gambar sama dengan 1 per 2, maka kemungkinan gambar akan muncul sama dengan setengah kali 40 sama dengan 20 kali. Begitu juga peluang angka sama dengan 1 per 2, maka kemungkinan angka akan muncul setengah kali 40 sama dengan 20 kali. 20 kali disebut frekuensi harapan. Ahai, frekuensi harapan kejadian A sama dengan PA kali banyak percobaan, disimbolkan dengan EA sama dengan PA kali N, di mana PA nilai peluang kejadian A, EA ekspektasi kejadian A, dan N banyaknya pengetosan.
belajar. Kita berdoa kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa. Semoga wabah COVID-19 segera berakhir. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.